Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ranjau laut peninggalan Perang Dunia Kedua diledakkan di tengah laut oleh Lantamal 13 Tarakan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Balikpapan menangani 2 calon legislator yang diduga melakukan pelanggaran kampanye. Rp6.000 orang menari Jepen Begenjot saat perayaan HUT ke-67 Pemprov Kaltim. Inilah detik-detik peledakan ranjau laut yang dilakukan Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Prosesnya dilakukan di lokasi ranjau tersebut ditemukan di antara Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu. Komandan Lantamal 13 Laksamana Pertama TNI Denny Herman menyatakan terdapat 6 ranjau laut yang ditemukan. Ranjau-ranjau itu harus dimusnahkan agar tidak membahayakan keselamatan nelayan dan aktivitas lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dari tadi dari Koarmada 2 dan Satran Koarmada 2 dan juga tim dari Pusat Dorsal yang sudah melaksanakan pendeteksian dan netralisasi terhadap objek yang saat ini ditemukan adalah kemungkinan bahan peledak ya, berupa ranjau ataupun lainnya. Tadi kita sudah saksikan bahwa hasil pendeteksian ada 6 titik yang sudah ditemukan yang berdasarkan analisa terkait dengan anomali yang didapatkan hasil survei adalah berupa bahan peledak. Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara meminta seluruh nelayan mematuhi rambu-rambu yang diberikan petugas. Itu dimaksudkan agar aktivitasnya aman dari berbagai ancaman. Batang ruang laut ya kan, EZ-3K, dan itu di situ kita punya tim juga termasuk Hidros juga tim kita semuanya, sehingga kita bisa pantau dari awal ya. Jadi kami tidak merekomendasikan melakukan kegiatan tanpa seizin perikanan ya. Nah di situ kita merekomendasikan wilayah-wilayah yang tidak boleh ataupun yang boleh. Jadi tidak ada musibah yang terjadi. Saat ini TNI AL masih terus berupaya mendapatkan ranjau laut. Berdasarkan hasil survei tahun 2007, perairan Tarakan menyimpan puluhan hingga ratusan ranjau laut sisa Perang Dunia Kedua. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Rizal, pria berusia 19 tahun ini, Selasa siang dengan tangan terborgol digiring polisi di Kutai Barat. Ini dilakukan karena hari itu Rizal akan memeragakan adegan pembunuhan yang dilakukan terhadap kerabatnya sendiri. Ironisnya, persoalan tersebut diawali pesta miras antara tersangka dan korban. Kasat Reskrim AKP Asriyadi menyatakan 23 adegan yang diperagakan tersangka berjalan aman dan lancar. Disebutkannya, peristiwa ini bermula saat tersangka dan korban bersama 2 teman wanitanya menikmati minuman keras. Saat itu korban meminta agar tersangka membelikan BBM jenis premium. Emosi korban mencuat saat mengetahui jumlah BBM yang dibelikan tidak sesuai dengan uang yang diberikan. Perkara ini berkembang hingga akhirnya korban tewas dengan luka di leher. Kegiatan 4 orang tersebut yaitu korban meminta dibelikan bensin oleh tersangka, kemudian dibelikan bensin, namun korban merasa tidak puas dengan bensin yang dibelikan, tidak sesuai dengan uang yang diberikan. Kemudian oleh korban memarahi tersangka, dan tersangka juga merasa terancam dengan peralatan yang dimiliki berupa parang, sehingga dia melakukan perbuatan itu
seketika itu yang dilakukan oleh pihak tersangka kepada korban. Itu saat itu meninggal langsung di tempat itu? Untuk korban meninggal di tempat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Pria berkepala pelontos ini berinisial MR. Ia ditangkap Satreskrim Polres Tarakan karena mencuri emas di sebuah rumah Jalan Gajah Mada, Karanganyar Pantai pada 23 Desember 2023 lalu. Ironisnya, korbannya adalah kerabat dekatnya sendiri. Bersamanya disita barang bukti, kalung dan gelang emas. Selamat sore rekan-rekan media. Kasat Reskrim Polres Tarakan menyatakan korban dan pelaku sudah saling kenal. Pelaku hafal penyimpanan barang berharga karena kerap bertandang ke rumah korban yang letaknya dekat dengan rumahnya. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk melalui jendela. Selanjutnya emas itu dijual dan uangnya digunakan untuk bayar hutang dan judi slot. Cuma dia tipis ya, seng. Iya, jadi pelaku ini dia sering ke rumah korban karena kan posisi rumahnya bersebelahan itu. Jadi dia sudah tahu hafal di mana letak-letak barang-barang berharga miliknya si korban. Karena kan hubungan pelaku dan korban adalah sepupu satu kali. Sudah sering kan ngambil di rumah korban? Dari pengakuan tersangka hanya baru ini. Modusnya dia gimana cara manjatnya itu? Jendela pintu samping dia manjat. Ada di lantai 2 kah kamarnya? Enggak, dari lantai 1. Masuk dari jendela gitu? Iya, dari jendela. Jendela itu posisinya tidak terkunci. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam hukuman 7 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Menggunakan jaring tim gabungan dari Damkar, BPBD, relawan Samarinda Animal Rescue dan pecinta hewan, Selasa siang berburu kucing di areal Pasar Pagi, Samarinda Kota. Tidak mudah untuk bisa menangkapi kucing liar tersebut. Itu karena lokasi pasar sudah pengap dan gelap. Kucing-kucing itu pun berusaha sembunyi di sela-sela bangunan yang kini sudah kosong ditinggalkan pemiliknya. Damkar hari ini dibantukan oleh pencipta kucing di Kota Samarinda untuk mengevakuasi. Jadi setelah dievakuasi beberapa hari yang lalu sudah dapat 60 ekor. 60 lebih ekor ya, kucing ya. Oke Bang, berapa personil dan yang terlibat siapa saja hari ini? Saya dari Animal Rescue, dari pecinta kucing, dari BPBD, dari Damkar sendiri. Ada kesulitan saat melakukan evakuasi Bang? Kesulitan, kucing ini sangat liar sekali ya. Yang pertama adalah banyaknya kios-kios yang ditinggalkan dan sampah-sampah berserakan, dan mereka juga masuk ke sela-sela ruko-ruko. Jadi kesulitannya di situ untuk mengambil kucingnya. Iya, mau diambil ya. Masuk ke dapur. Dari pecinta kucing diketahui jumlah kucing yang berkembang biak di kawasan tersebut mencapai puluhan ekor. Mereka sudah berupaya selama beberapa hari namun belum semuanya berhasil ditangkap. Tujuan mereka agar kucing-kucing tersebut terselamatkan saat bangunan Pasar Pagi diruntuhkan. Lokasi kucing-kucing yang ada di Pasar Pagi, karena kami dengarkan Pasar Pagi mau dirobohkan. Kalau seandainya kita nggak relokasi, pasti dampaknya kami yang sakit hati ngelihat kucing-kucing. Nanti bisa tertimpa atau sebagainya ya. Oke. Mbak, prediksi dari teman-teman cat lover ada berapa kucing yang ada di Pasar Pagi? Sekitar 60 lebih. Yang hampir 70-an. 70-an? Iya. Nah, berapa hari sudah dilakukan upaya pencarian? 4 hari dari hari Kamis sampai hari Minggu kemarin terakhir. Kami kemarin itu sebenarnya gabungan. Hari Minggu kemarin gabungan, cuman kucingnya
terlalu liar dan kami nggak ada kepikiran untuk menghubungi tim damkar. Sementara itu, hingga Selasa siang sejumlah pedagang masih terlihat berjualan di lorong pasar tersebut. Pasar ini harus segera dikosongkan karena akan dibongkar dan diganti bangunan baru. Iswanto melaporkan dari Samarinda.